Hari ini kita akan membahas informasi resmi terbaru dari PT Taspen terkait penerima rapel pensiun. Berita ini sangat penting karena menyangkut hak finansial bagi ribuan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Rapel pensiun bukan sekadar angka atau bonus tambahan. Bagi banyak pensiunan, rapel adalah bagian dari hak yang sudah diperoleh akibat perubahan kebijakan atau penyesuaian yang berlaku surut. Oleh karena itu, pengumuman Taspen kali ini menjadi titik penting untuk dipahami secara menyeluruh agar setiap pensiunan mengetahui posisi mereka dan langkah apa yang harus dilakukan. Dalam pengumuman resmi tersebut, Taspen menegaskan bahwa penentuan penerima rapel pensiun dilakukan secara sistematis dan berdasarkan data yang valid. Data ini mencakup status pensiun, golongan, masa kerja, serta jenis pensiun. Artinya, tidak semua pensiunan otomatis menerima rapel. Hal ini bukan karena kesalahan individu atau ketidakadilan, tetapi mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan penerima rapel adalah hasil dari proses administrasi yang panjang dan terstruktur. Proses tersebut dimulai dengan pengumpulan data seluruh pensiunan yang berhak. Data ini kemudian diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah. Setelah itu dilakukan perhitungan selisih gaji yang menjadi hak setiap penerima rapel. Selisih ini dihitung berdasarkan peraturan resmi yang berlaku, sehingga setiap pensiunan memperoleh hak sesuai ketentuan yang sah. Rapel pensiun biasanya muncul karena adanya penyesuaian manfaat pensiun akibat perubahan peraturan atau kenaikan tertentu yang berlaku surut. Misalnya jika pemerintah menetapkan kenaikan gaji atau tunjangan tertentu yang seharusnya berlaku sejak bulan atau tahun sebelumnya, maka selisih yang belum dibayarkan inilah yang disebut rapel. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua perubahan peraturan secara otomatis menghasilkan rapel. Ada syarat administratif dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Dalam pengumuman Taspen terbaru, penentuan penerima rapel pensiun sudah dilakukan dengan mengacu pada data yang tersimpan dalam sistem Taspen. Ini termasuk data pribadi pensiunan, golongan, masa kerja, jenis pensiun, serta kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Penegasan ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa Taspen bersikap pilih kasih atau tidak adil. Sistem bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, bukan berdasarkan permintaan individu atau kedekatan tertentu. Bagi sebagian pensiunan, kabar ditetapkannya penerima rapel menjadi angin segar. Dana rapel seringkali digunakan untuk kebutuhan yang tertunda seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau membantu anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa rapel memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari pensiunan. Namun bagi yang belum termasuk dalam daftar penerima, rasa kecewa wajar terjadi. Namun perlu diingat, belum menerima rapel bukan berarti hak diabaikan. Bisa jadi saat ini pensiunan belum memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan penerima rapel sering muncul karena berbagai faktor termasuk waktu pensiun, golongan, masa kerja, dan jenis jabatan terakhir. Semua faktor ini mempengaruhi perhitungan manfaat pensiun. Oleh karena itu, membandingkan diri dengan pensiunan lain tanpa memahami detail regulasi bisa menimbulkan kebingungan. Penting bagi setiap pensiunan untuk memahami bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan aturan resmi dan data yang valid. Dan Taspen menekankan bahwa setiap informasi yang beredar melalui media sosial atau grup percakapan belum tentu akurat. Ada kabar yang dibesar-besarkan, dipelintir, atau disebarkan tanpa verifikasi. Informasi tersebut sering menyebutkan bahwa semua pensiunan pasti menerima rapel dalam jumlah tertentu. Padahal kenyataannya jumlah rapel sangat bervariasi tergantung pada selisih hak masing-masing individu. Dengan demikian, informasi yang belum diverifikasi tidak boleh langsung dipercaya. Bagi pensiunan yang seharusnya menerima rapel tetapi belum ada kejelasan, langkah pertama bukan panik. Pengecekan dapat dilakukan melalui saluran resmi Taspen, baik secara langsung ke kantor cabang maupun melalui layanan digital yang tersedia. Hal ini penting agar data pribadi dan status pensiun diperbarui dan tercatat dengan benar. Keterlambatan atau kesalahan pencairan seringki terjadi karena hal sederhana seperti alamat rekening yang berubah atau data yang belum diperbarui. Dalam konteks ini, komunikasi dengan Taspen menjadi sangat penting. Pensiunan disarankan untuk selalu mengecek informasi resmi dan memastikan data valid. Diskusi dengan sesama pensiunan boleh dilakukan, tetapi tetap harus disaring dengan akal sehat. Informasi resmi dari Taspen adalah sumber utama yang bisa dipercaya.
Pengumuman Taspen juga menegaskan bahwa rapel akan dicairkan sesuai prosedur tanpa biaya tambahan atau jalur khusus. Hal ini menjadi poin penting terutama bagi pensiunan yang mungkin dihubungi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu. Hak pensiun tidak perlu ditebus dengan uang tambahan. Semua mekanisme dilakukan langsung oleh Taspen sesuai prosedur resmi. Bagi pensiunan yang sudah menerima rapel, dana tersebut harus digunakan dengan bijak. Meskipun jumlahnya bisa membantu kebutuhan mendesak, perencanaan sederhana dapat membuat dana lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Pengalaman banyak pensiunan menunjukkan bahwa penggunaan dana rapel dengan strategi perencanaan dapat membantu menenangkan kondisi keuangan dan mengurangi stres. Sementara itu, bagi pensiunan yang belum menerima rapel, kesabaran tetap diperlukan. Kebijakan bisa terus berkembang dan kemungkinan penyesuaian lanjutan di masa depan tetap ada. Yang terpenting adalah memastikan bahwa data pribadi dan status pensiun tercatat dengan benar dalam sistem Taspen agar hak dapat dicairkan saat kebijakan resmi diterbitkan. Pengumuman resmi Taspen bukan hanya sekadar informasi. Ini merupakan pengingat bahwa sistem pensiun nasional terus bergerak menyesuaikan kebijakan pemerintah. Setiap keputusan memiliki dasar hukum dan pertimbangan fiskal. Hal ini dilakukan agar sistem pensiun tetap berkelanjutan, tidak hanya untuk pensiunan saat ini, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Memahami konteks ini membantu pensiunan melihat situasi dengan lebih tenang dan rasional. Rapel pensiun meskipun datang sesekali memiliki arti yang besar. Dana ini bisa menjadi penopang kebutuhan sehari-hari yang nyata. Namun penting juga bersikap realistis. Tidak semua kebijakan bisa langsung memenuhi harapan setiap orang karena ada keterbatasan fiskal dan prioritas yang harus diatur pemerintah. Dengan memahami hal ini, pensiunan dapat lebih menerima kenyataan dan tidak terjebak pada informasi yang salah atau menyesatkan. Taspen dalam pengumumannya menekankan pentingnya pengecekan mandiri. Pensiunan disarankan untuk mengecek data melalui layanan resmi, menghindari percaya sepenuhnya pada pesan berantai atau kabar dari media sosial yang belum diverifikasi. Informasi resmi memastikan bahwa setiap langkah diambil berdasarkan data yang valid dan prosedur yang sah. Setelah memahami dasar penentuan penerima rapel pensiun, hal berikut yang perlu diketahui adalah mekanisme pencairan rapel. PT Taspen menegaskan bahwa setiap pembayaran dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang telah diverifikasi dan sesuai prosedur resmi. Artinya dana rapel akan masuk langsung ke rekening pensiunan yang berhak tanpa memerlukan pihak ketiga atau biaya tambahan. Mekanisme ini dirancang agar setiap rupiah yang menjadi hak pensiunan tepat sasaran jumlahnya sesuai dan tidak terjadi kesalahan administrasi. Sistem pembayaran Taspen telah mengalami pembenahan dari pengalaman sebelumnya. Perbaikan ini memastikan bahwa keterlambatan, kesalahan rekening atau data yang tidak lengkap dapat diminimalisir. Dengan begitu, ketika rapel cair, dana yang masuk benar-benar sesuai dengan hak pensiunan. Penting bagi pensiunan untuk memahami tahapan pencairan rapel. Pertama, data pensiunan diverifikasi secara menyeluruh termasuk status pensiun, golongan terakhir, masa kerja, serta jenis pensiun. Tahapan ini memastikan bahwa setiap penerima benar-benar memenuhi syarat dan hak mereka diakui secara hukum. Kedua, setelah verifikasi selesai, perhitungan selisih gaji dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku surut. Selisih inilah yang disebut rapel. Ketiga, dana yang sudah dihitung kemudian disiapkan untuk dicairkan ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal yang ditetapkan Taspen. Bagi pensiunan yang belum menerima rapel, hal ini bukan berarti hak mereka diabaikan. Bisa jadi data mereka masih dalam proses verifikasi atau belum memenuhi syarat tertentu. Contohnya ada pensiunan yang baru saja mengubah rekening bank atau alamat sehingga sistem membutuhkan pembaruan data sebelum pencairan dapat dilakukan. Ada juga kasus di mana perhitungan rapel menunggu penyesuaian akhir terkait regulasi pemerintah sehingga pencairan tertunda sementara. Selain itu, Taspen menegaskan bahwa prosedur pencairan tidak memerlukan perantara atau biaya tambahan. Semua dana akan masuk langsung ke rekening pensiunan yang terdaftar. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu atau meminta biaya tambahan, pensiunan harus waspada. Hal ini penting agar hak finansial tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rapel pensiun memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan pensiunan. Dana ini sering digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, membayar sekolah anak atau cucu,
maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari yang meningkat akibat inflasi. Oleh karena itu, meskipun rapel datang sesekali, artinya sangat signifikan bagi kehidupan pensiunan. Bagi pensiunan yang sudah menerima rapel, pengelolaan dana secara bijak menjadi sangat penting. Banyak pensiunan berbagi pengalaman bahwa perencanaan sederhana membuat dana rapel lebih bermanfaat. Misalnya, sebagian digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, sebagian untuk tabungan atau investasi kecil, dan sebagian lagi untuk membantu keluarga. Dengan strategi ini, dana yang diterima tidak habis sia-sia dan bisa memberikan ketenangan finansial. Sementara bagi yang belum menerima, kesabaran sangat diperlukan. Pemerintah dan Taspen terus melakukan verifikasi dan penyesuaian untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya sesuai ketentuan. Penyesuaian ini tidak selalu terlihat oleh publik tetapi merupakan proses administratif penting agar sistem pensiun tetap adil dan berkelanjutan. Penting bagi pensiunan untuk memahami tahapan pencairan rapel. Pertama, data pensiunan diverifikasi secara menyeluruh termasuk status pensiun, golongan terakhir, masa kerja, serta jenis pensiun. Tahapan ini memastikan bahwa setiap penerima benar-benar memenuhi syarat dan hak mereka diakui secara hukum. Kedua, setelah verifikasi selesai, perhitungan selisih gaji dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku surut. Selisih inilah yang disebut rapel. Ketiga, dana yang sudah dihitung kemudian disiapkan untuk dicairkan ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal yang ditetapkan Taspen.